Izinkan pada pagi hari ini saya ditugasi oleh tim ya dari inti ya untuk menyajikan materi dengan judul Spirit of Change. Nah, dalam rangka semacam webinar atau apapun ya terkait dengan psikologi of success 2022 ya. Khususnya apa yang mesti kita lakukan untuk menghadapi tantangan bisnis di tahun 2022. Dan di sesi ini salah satu bagian yang tidak bisa ditinggalkan ya, saya kira tadi sudah disampaikan, yaitu adanya spirit of change. Kita nggak bisa bayangin ya perubahan-perubahan yang begitu cepat ya, yang selama ini terjadi di sekitar kita. Saya mencontohkan saja di dalam materi saya ini, ketika tahun 70-an itu saya masih sekolah dengan model bangku seperti ini. Bangkunya miring, gitu. Kemudian gurunya kalau marah itu sudah pakai tidak pernah lepas dari penggaris kayu yang panjang 1 meter itu. Tapi sudah tidak pakai disk grab ya, Bro? Saya masih pakai sabak. Oh masih? Oh. Saya masih pakai sabak. Oke. Ketok tuwone berarti. Jadi saya masih pakai sabak dan grip yang untuk menulis. Kalau angka 10 saya tebelin, kemudian saya taruh di muka ini, tak tempelkan gitu. Itu masih ingat betul saya tahun 70. Dan kalau kita lihat perkembangan yang sekarang ini, anak-anak sudah beda sekali. Yang diterapkan sekarang tidak hanya menggunakan model online, tapi juga pakai blended. Jadi ada yang separuh di kelas, ada juga separuh model online. Gitu. Ini contoh. Kemudian juga kalau kita ingin lihat juga, dulu tetangga saya kalau memintal benang itu masih model klasik, sekarang sudah menggunakan teknologi komputerized. Kita tidak bayangkan zaman dulu kalau membuat spanduk itu, Pak, ya Allah. Iya. Wah, spanduk itu harus pesan seminggu sebelumnya. Karena itu dilukis spanduknya. Sekarang itu tidak perlu. Sudah ada settingan, langsung di print, sudah jadi dalam tunggu 20-30 menit. Ya. Nah, ini contoh yang sehingga kalau kita lihat sebetulnya perubahan itu bisa juga perubahan yang cepat dan memang perubahan yang lambat. Jadi ada perubahan yang sifatnya revolutif dan ada perubahan yang evolutif. Kalau berhubungan dengan perkembangan pertumbuhan manusia dari segi fisik, dari segi mental, mungkin yang terjadi evolutif. Tapi kalau kita lihat perubahan yang terjadi di lingkungan luar, terutama dalam melihat organisasi, perubahan revolutif jauh lebih besar, lebih banyak dibandingkan perubahan-perubahan yang bersifat evolutif. Dan kita ingat bahwa revolusi industri ini mulai dari 1.0 ya tahun 1800-an sampai revolusi industri 4.0 ini kan kelihatan betul bahwa perubahan begitu cepatnya. Mungkin saya perlu sampaikan ya, barangkali catatan kami ya, terkait dengan perubahan-perubahan yang tantangan organisasi ini. Saya membuat contoh aja di kampus kami, Pak. Kampus itu walaupun organisasi kan, tapi eranya Pak Seger jadi dekan dan eranya saya jadi dekan, ini dua yang paradigma yang sangat berbeda jauh. Ketika dulu kampus bukan menggunakan tidak pakai BH dulu, sekarang kampus ketika pakai BH gitu. Itu paradigma percepatan modelnya luar biasa bedanya. Sekarang setiap saat, setiap waktu rapat mendadak dan juga tuntutan QS ranking, tuntutan THE, tuntutan macam-macam begitu cepatnya. Ini yang
kampus. Dulu dosen yang hanya sudah ngajar aja cukup gitu. Maka sekarang nggak bisa dosen itu hanya mengajar. Dosen dituntut banyak hal. Dosen dituntut harus ikut mendukung proses internasionalisasi pendidikan. Ini yang terjadi sekarang ini. Kita masih ingat dulu, kalau jadi dosen itu tahun 80-an aja lah misalnya. Dulu kalau dosen bisa mengajar di mana-mana itu membanggakan sekali. Karena kompetensinya seolah-olah diakui oleh banyak kampus. Kalau tahun 2021 ini ya, 2020 ini masih menggunakan paradigma, dosen-dosen model itu sudah tidak laku lagi. Ini sudah tidak laku. Jadi dosen ngajar di mana-mana itu sudah tidak laku. Yang laku sekarang bagaimana karya ilmiah dosen itu terindeks, Scopus dan banyak disitasi oleh banyak orang sekarang ini. Oleh karena itu perubahan paradigma di dunia pendidikan pun juga terjadi, apalagi kalau di usaha di perusahaan. Oleh karena itu mau tidak mau SDM yang ada di sana ya tentunya harus mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi. Gitu. Dalam dunia pekerjaan kita nggak bayangkan dulu, saya itu masih ingat itu dulu kalau ngetes itu sehari penuh kan itu kalau ngetes. Nah sekarang kalau ngetes model kayak dulu sudah nggak zamannya lagi. Online sekarang. Harus butuh perubahan-perubahan yang juga sistemik yang harus kita rencanakan, kita juga harus mengikuti perubahan-perubahan tersebut. Mau tidak mau sudah. Karena organisasi kalau dulu adalah benda mati, sekarang organisasi itu dipersonifikasi sebagai makhluk hidup. Bahkan organisasi pun sekarang harus menjadi pembelajar, kan gitu. Ini yang terjadi. Dulu learning organisasi itu kan nggak ada konsep zaman kita kuliah dulu tahun 80-an. Munculnya learning organization kan ketika tahun 2000-an. Ada personifikasi sebagai makhluk hidup. Saya ingat betul lagi, organisasi dulu ketika dipandang sebagai suatu interaksi tatap muka yang rutin antara satu dengan orang lain di dalam organisasi. Sekarang tidak bisa lagi. Organisasi sudah bergeser dari paradigma face-to-face relation. Sekarang sudah berubah menjadi paradigma social identity. Ya, jadi identitas sosial organisasi itu sudah bergeser. Karena kalau dulu itu organisasi kan sudah jelas paton, strukturnya pasti kan gitu. Sekarang itu loh, jadi anggota organisasi banyak yang tidak tahu siapa teman yang lain kan gitu. Sehingga saya masih ingat betul ketika saya disertasi tahun 96 itu mulai mengerjakan disertasi, saya diskusi sama senior saya almarhum itu, Pak, sebentar lagi teori organisasi akan buyar semua ini. Paradigma teori organisasi itu tahun 96. Ketika tesis saya 94, 96 saya sudah mulai mengerjakan disertasi, saya bilang sama senior saya, kalau dulu organisasi itu paradigmanya adalah paradigma interaksi, sekarang sudah bergeser lagi paradigma jadi identitas sosial. Organisasi tidak butuh ketemu, tapi organisasi hanya didasarkan pada identitas. Ketika orang meng-apply sebuah aplikasi, di situ sebenarnya dia adalah bagian dari organisasi. Nah ini contohnya Pak. Nah, oleh karena itu, diskusi saya dengan senior saya itu cukup panjang waktu itu. Karena saya orang sosial, senior saya itu ahlinya PU gitu. Kalau di Surabaya dulu ada yang namanya Ino Yuwono itu di tempat kami itu. Itu diskusi, ya gurunya Pak Seger juga itu. Nah, karena yang mengembangkan waktu itu kan orang sosial kan baru mengembangkan konsep identitas sosial itu dari internal touch itu. Akhirnya bergolak lah itu. Ditenono Pak 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Mesti organisasi bergeser. Ternyata betul. Ketika Gojek harus menjadi suatu organisasi baru yang berbasis pada IT, termasuk Grab juga, ini kan akan mengubah paradigma. Bagaimana yang namanya sistem transportasi di Surabaya itu sekarang itu mati Pak. Transportasi umum. Dulu Bemo itu kan begitu kuasanya kan gitu. Awal-awal munculnya
model ojol dan kawan-kawannya itu begitu kagetnya mereka demo di mana-mana, mulai ojek tradisional sampai pada angkutan umum. Karena apa? Organisasi yang lama ini, termasuk organisasi di angkutan, sistem angkutan itu tidak menyiapkan diri, tidak menyediakan diri untuk apa? Untuk bergeser dalam perubahan paradigma itu, tidak siap betul. Jadi tertinggal sifatnya. Oleh karena itu sama halnya dengan yang terjadi di organisasi sekarang ini. Ini ada yang tadi saya melihat ada yang dari Jasa Marga ya. Yeah. Dulu tol itu kan tanpa apa? Harus pakai orang ya dulu ya. Sekarang sudah teplekan aja kan cukup sekarang ya. Iya, iya. Walaupun masih ada. Ini kan tentunya kan menggeser orang. Oh, mau tidak mau. Jumlah tenaga kerja yang memang banyaknya dulunya harus pakai tenaga manusia murni, harus bergeser menjadi teknologi. Nah ini memang harus siap mau tidak siap. Oleh karena itu dalam topik ini seperti panitia sampaikan, tampaknya menjadi hal yang sangat tepat apabila ada salah satu kajian kita pada pagi hari ini ya mengenai spirit of change. Jadi mengapa harus kita berubah? Ya. Karena perubahan itu pada dasarnya adalah perjalanan panjang, long journey. Sampai kapan berubah? Tidak ada batas akhirnya. Jadi kalau kita melihat ini, kita harus menanamkan dalam diri kita dulu bahwa memang bagaimanapun organisasi ini harus berubah. Perusahaan kita harus berubah. Lembaga pendidikan kita harus berubah. Mau tidak mau itu. Kampus kalau nggak mau ingin masuk world class university ya nggak usah ikutlah. Sudah jadi kampus tempo dulu. Yang akhirnya nanti akan ditinggalkan banyak mahasiswa. Kita sampai sedih itu melihat kampus-kampus juga tutup gara-gara mahasiswanya melihat ini akreditasinya apa, ternyata juga tidak membanggakan juga. Jadi perjalanan ini tentunya akan berawal dari sebuah titik. Anggap saja sekarang ini adalah titik awalnya. Maka what next after this situation? Nah, biasanya perubahan terjadi karena tuntutan eksternal dan internal. Tuntutan eksternalnya karena harapan masyarakat, karena tuntutan situasi, peran teknologi, dan tuntutan lingkungan yang selalu dinamis. Dan tuntutan ini mau tidak mau menjadikan perusahaan, menjadikan organisasi sebagai makhluk hidup yang harus tumbuh dan berkembang. Karena itu kalau misalnya Pak Kus dan kawan-kawan ini akan melakukan training dan sebagainya kaitannya dengan training and development, itu juga merupakan satu rangkaian juga dalam menapaki apa proses perubahan ini. Kemudian dari tuntutan internal tentunya ada kebutuhan dan keinginan organisasi untuk berkembang. Tak mungkin. Kalau kita lihat ya dalam perkembangan organisasi keluarga itu ada organisasi yang berbasis keluarga itu kan sekian satu generasi habis, ada yang 2 generasi habis, ada yang 3 generasi habis. Kenapa itu sampai terjadi? Tapi bagaimana halnya dengan organisasi-organisasi atau perusahaan-perusahaan yang jangka panjang, yang harus tetap tumbuh berkembang. Saya dulu masih ingat Pak, tahun 95-96, HP itu yang namanya Nokia itu kan nomor 1 Pak ya, betul ya Pak ya? Wudi banget. Saya masih ingat itu pakai Nokia, sebelumnya Ericsson ya. Iya, Ericsson. Kemudian Ericsson itu yang besarnya itu, betul. Kalau dilemparkan ke kucing langsung bisa mati itu, saking besarnya itu. Tahun 96 saya masih pakai yang besar itu, saya masih ingat betul itu. Tetapi dalam perkembangannya, kenapa Ericsson juga akhirnya mati? Nokia juga. Kan. Padahal sekarang yang namanya HP itu kan pekerjaan apa kebutuhan sehari-hari. Bahkan sekarang setiap orang butuh HP sekarang ini. Iya. Nah, ada HP yang bertahan lama, contohnya Apple, yang diproduksi Apple, yang gambarnya ini apa Apple keroak itu. Iya. iPhone. Ada juga yang itu tetap ya iPhone ya. Kemudian ada juga yang lama gitu. Coba kita cermati. Begitu orang pernahkah terbayangkan Nokia terus akhirnya bangkrut itu?
Nah, ini sebagai suatu organisasi kan tentunya juga menjadi hal yang penting. Jadi mungkin HP sudah menjadi tidak sekedar kebutuhan untuk komunikasi. Sekarang itu sampai kebutuhan yang personal itu juga muncul di sana. Dengan segala ekses baik buruknya tentunya. Nah, untuk berubah tentunya, ya, maka SDM itu tetap nomor 1, Pak. Karena yang menggerakkan, yang mengubah dan sebagainya, itu adalah SDM-nya. Dan SDM yang dibutuhkan adalah bahwa setiap organisasi harus ada yang namanya agen perubahan. Dan tentunya untuk mendukung agen perubahan dalam bekerja ada dukungan lingkungan, baik peraturan, kebijakan, dukungan fasilitas maupun yang lain-lain. Cerita sedikit tentang agen perubahan. Kita ini kebetulan ikut yang namanya kegiatan zona integritas. Oh. Zona integritas ini yang mengembangkan adalah Kementerian Kementerian ini yang kaitannya dengan perencanaan Bappenas ya. Bappenas. Ya. Nah, di zona integritas ini bagaimana sebuah kampus menciptakan sebuah lingkungan yang bebas dari apapun. Ya, terutama bebas dari misalnya terkait dengan dengan model-model ya pemberian upeti dan kawan-kawannya. Oh. Nah, kemudian orang-orangnya butuh bagaimana punya loyalitas, komitmen yang tinggi terhadap usaha untuk bebas dari korupsi, bebas dari macam-macam ini. Nah, tentunya di situ ada salah satu agen perubahan yang memang ditugaskan di sana. Agent of Change itu disiapkan. Dan program apa yang dilakukan oleh agen perubahan ini tampaknya menjadi hal yang sangat vital itu. Jadi agen perubahan ini tidak hanya pimpinan di lembaga, tapi juga orang-orang yang akan memberikan pengaruh di dalam situ. Kalau dalam komunikasi politik barangkali ini lebih sebagai influencer kan gitu. Rasanya sekarang. Jadi bahasanya sekarang influencer, tidak sekedar buzzer, tapi influencer kalau sekarang itu. Nah sekarang bagaimana organisasi ini akan memilih orang-orang yang bisa menjadi agen perubahan di organisasi. Ini nanti hal yang penting. Dan salah satu hal yang pokok yang sesuai dengan tujuan dari pertemuan ini untuk menciptakan perubahan itu ya tentunya SDM itu harus memiliki spirit of change. Jadi berawal dari agen perubahan, dari komitmen pimpinan, agen of spirit of change ini harus menjadi hal yang sangat penting kalau kita ingin tetap adaptif terhadap perubahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, sekarang ini personifikasi organisasi sebagai makhluk mati menjadi makhluk hidup, itulah sebetulnya yang melandasi bagaimana spirit of change di organisasi juga harus tumbuh dan dikembangkan. Saya kira itu. What next sekarang? Apa itu spirit of change? Kalau kita lihat spirit of change ini lebih sebagai semangat atau jiwa. Sehingga semangat untuk berubah, karena ini kaitannya dengan perubahan, dan jiwa yang selalu mendorong perubahan, itu adalah kata-kata kunci yang harus kita miliki di organisasi. Siapa saja, seperti yang saya sampaikan, mulai dari atasan dan seluruh anggota organisasi harus memiliki sifat untuk berubah. Nah, ciri-ciri orang yang memiliki spirit of change antara lain agile. Orang ini lentur, tahan banting ya. Kalau dalam bahasa klinis itu resilience itu. Lentur, tahan banting ya, kenyal ya, itu kan agile. Ya semakin ditekan ternyata dia semakin bisa memantulkan semangat untuk tumbuh dan bangkit. Kemudian ciri yang kedua, orang yang punya spirit of change adalah yang growth mindset. Orang yang memiliki keterbukaan dalam berpikir, openness.
dan semangat untuk tumbuh, ya, mau belajar, itu adalah karakter-karakter yang harus memang dimiliki oleh seorang yang memiliki spirit of change. Jadi terbuka, mau menerima masukan, tidak menang sendiri, tidak selalu melihat apa yang dipikirkan itu benar, paling benar. Mau belajar, ini growth mindset. Dan itu ya, tentunya tidak semua orang bisa melakukan hal demikian. Kemudian yang berikutnya yang harus ditanamkan spirit of change ini, orang tersebut harus memiliki goal setting. Ada kesepakatan bersama bahwa organisasi ke depan ini akan mencapai suatu capaian-capaian tertentu yang bisa juga capaian itu sudah terstandar. Bisa juga capaian itu yang masih juga abstrak. Kita ingat ya, untuk mencapai sesuatu yang misalnya organisasi yang agile ya, yang mampu bertahan dalam situasi apapun, tentunya orang-orangnya kan juga harus menyiapkan target-target. Bagaimana target-target itu disiapkan juga untuk mencapai organisasi yang juga mampu bertahan hidup itu. Misalnya saja menyiapkan SDM-nya, kemudian menyiapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Terkait dengan goal setting ini saya punya pengalaman sedikit. Ya. Kalau kita ingin menghasilkan juara dunia, maka seorang atlet harus disiapkan sasaran antara. Ini dalam prinsip kemiliteran, Pak. Dulu banyak guru saya itu dari militer, karena saya dulu di organisasi olahraga. Jadi kalau pengen menjadi juara olimpiade atau juara dunia, maka atlet harus disiapkan dengan sasaran-sasaran antara ini. Sasaran antaranya apa? Kejuaraan-kejuaraan kecil, turnamen-turnamen kecil yang bisa mampu membangun untuk arah yang lebih tinggi. Ya tentunya mimpi organisasi, mimpi perusahaan ke depan, ya, tentunya juga harus diarahkan bagaimana tahapan-tahapan itu harus disiapkan ke depannya, kan itu. Sehingga goal setting ini juga harus dicapai, harus dimunculkan bersama-sama, disusun sama-sama untuk capai itu. Dan kebersamaan inilah akhirnya menjadi komitmen bersama bahwa kita siap untuk berubah, menjiwai kita semuanya. Kemudian yang berikutnya adalah adaptable. Orang yang mampu beradaptasi, ini artinya orang tersebut bisa menyesuaikan terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Memang ada kata yang mirip antara adjustable atau adjustment dengan adaptation. Kalau adaptable ini lebih pada bagaimana kita menyesuaikan dengan situasi tuntutan lingkungan. Tapi kalau adjustment bagaimana menciptakan lingkungan itu harus menyesuaikan dengan kemampuan kita. Nah tentunya untuk semangat berubah ini adaptable jauh lebih dibutuhkan dibandingkan dengan adjustment. Nah ini adalah 4 hal yang pokok nanti kalau kita ingin membangun semangat berubah. Ini agile, growth mindset, kemudian menetapkan goal setting, organisasi, dan kita harus melakukan punya kesiapan untuk beradaptasi setiap saat. Kebetulan saya ini punya kajian juga, kelompok kajian psikologi perubahan dan teknologi ini. Kebetulan saya ketuanya kalau di UNER ini. Jadi bagaimana orang mampu beradaptasi ini. Saya kira itu. Berikutnya adalah tampaknya di organisasi tidak semuanya bisa melihat perubahan itu sebagai hal yang mungkin. Ya. Ternyata resistensi itu tidak kecil terjadi. Ya. Setiap ada yang baru di organisasi, setiap ada hal yang baru di suatu lembaga, tentunya ada yang menolak. Nah, penolakan inilah yang kadang-kadang menjadi ganjalan atau hambatan kita. Ya.
Sehingga resistant to change itu adalah hal yang pasti terjadi. Karena tidak semua orang paham betul apa yang akan dihadapi dengan perubahan tersebut. Nah, resistensi terhadap perubahan ini diartikan sebagai sikap atau perilaku yang mengindikasikan tidak adanya keinginan untuk mendukung atau membuat sebuah perubahan. Pastinya di setiap lembaga ada ini. Karena kita ingat bahwa ternyata generasi kita ini beda satu dengan beda yang lain. Satu generasi dengan generasi kita itu beda. Generasi tahun 60-an, kemudian dibandingkan generasi tahun 90-an, itu paradigmanya ternyata juga beda, dengan kebiasaannya beda. Oleh karena itu, biasanya perubahan-perubahan yang cepat ini banyak disukai, banyak diminati oleh orang-orang yang cenderung generasi lebih muda dibandingkan orang yang generasi tua. Walaupun tidak menutup kemungkinan generasi tua juga ada yang adaptif juga terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Sehingga resistensi ini harus diantisipasi juga. Misalnya kalau kita akan berubah. Dan juga tidak sedikit perubahan itu juga seringkali menimbulkan keresahan yang berdampak pada resistensi di sana. Dan tentunya kalau resisten ini terjadi akan membawa dampak pada kinerja organisasi. Dan tidak malah memperlambat. Apalagi kalau resistennya ini kelompok-kelompok manajer middle kan gitu. Nah, ini seringkali berbahaya karena apa? Kalau misalnya top manajernya pengen berubah, kemudian anak buah yang muda-muda juga ingin berubah, lah sementara middle manajernya tidak pengen berubah, ya mau tidak mau, akan menghambat terhadap proses kinerja, dan karena apa? Menjadi penghambat itu. Karena itu kita juga harus antisipasi terjadinya resistensi to change. Nah, bentuk-bentuk resistensi to change ini yang terjadi antara lain resistensi logis. Jadi resistensi logis ini muncul karena pada dasarnya kalau orang akan beradaptasi atau menyesuaikan itu memang butuh perubahan. Maka butuh waktu ya untuk belajar, butuh waktu untuk menyiapkan diri, menyediakan sarana prasarana. Kita nggak bayangkan penggunaan sarana digital. Mohon maaf saya sedikit cerita, tidak semua dosen loh bahwa mereka itu gaul dengan digital. Ada yang siap saja saya menerima minta tolong yang mudah untuk menggunakan fasilitas-fasilitas itu. Itu terjadi loh di dunia kampus. Saya itu masih ingat itu dulu. Bagaimana Excel itu banyak digunakan untuk melakukan proses penilaian dan macam-macam. Nah ternyata dia itu tidak familiar terhadap Excel. Akhirnya apa? Membawa orang lain untuk bisa membantu. Apalagi ini kegiatan level nasional. Dan ini dari dosen perguruan tinggi terkenal. Nah, kan malu-maluin seperti itu. Nah ini karena resistensi logis ini bisa saja terjadi. Jadi jangan harap nanti semua mesti mulus. Gitu. Kemudian yang kedua adalah resistensi psikologis. Ada orang yang memang tidak suka terhadap perubahan, tidak mau mentolerir terhadap perubahan, bahkan takut ya, mereka dengan perubahan itu. Akhirnya punya dampak pada dia tidak suka pada manajemen yang diterapkan di organisasi. Nah ini resistensi secara psikologis. Karena ini murni sebagai faktor mental menjadi penyebab. Jadi takut, cemas, jadi intoleran, kemudian tidak favorable terhadap apa-apa yang terjadi perubahan di lingkungan sekitar. Okay. Nah, itu namanya resistensi psikologis. Ada juga resistensi sosiologis. Nah, resistensi sosiologis ini biasanya terjadi ya, ketika dia mulai menarik diri dari kelompoknya.
dia mulai tidak bisa menerima nilai-nilai umum yang sedang dijalankan. Dia mulai tidak setuju atau tidak bisa adaptif terhadap kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di kelompoknya. Oleh karena itu, mereka mencoba untuk menarik diri. Karena dia merasa stres terhadap lingkungannya, akhirnya dia tidak kerasan. Apa yang terjadi? Dia protes terhadap kebijakan. Nah, tentunya efek psikologis juga muncul. Kemudian contoh lagi yang lain ya. Sekarang ini era serikat pekerja itu kan kuat ya. Saya ini pernah suatu saat salah satu perusahaan internasional ini saya diminta untuk membantu negosiasi kaitannya dengan undang-undang yang diterapkan kan ini. Setiap sekian tahun sekali kan harus ada ini Pak. Ada perubahan untuk UMR dan kawan-kawan itu kan ya. Iya. Nah, suatu saat serikat pekerja ini melalui karyawan-karyawan ini dia diminta karena ini adalah perusahaan asing maka gajinya harus dalam bentuk dolar. Apa yang terjadi Pak? Suatu saat tokoh-tokoh serikat kerja ini yang saya kumpulkan Pak. Saya kumpulkan di suatu saya ajak diskusi. Ya, kalau Anda melakukan protes seperti ini, maka yang terjadi adalah akan terjadi insecurity di antara semua orang. Padahal yang terjadi adalah tidak semua orang memberikan tuntutan seperti yang dituntut oleh kelompok serikat kerja ini. Saya pakai hitungan, Pak. Saya bandingkan antar berbagai lembaga. Berapa gaji yang pantas, berapa gaji yang layak untuk seorang dengan pendidikan misalnya STM, kan gitu. Saya STM minta gaji dolar, Pak. Saya nggak bisa bayangin ini. Di dunia perguruan tinggi saja yang lulusan luar negeri, S2 lulusan Inggris, pendapatannya tidak lebih dari 6 juta kalau jadi dosen baru. Yeah. Nah ini yang SMA karena mendapat tekanan dari kelompok serikat ini, dia inginnya gaji dolar. Ya bisa dibayangkan itu. Saya membuat perbandingan. Nah, idealnya ya, apa yang dibutuhkan itu bukan karena mencontoh, bukan karena tuntutan. Akhirnya dengan proses nego yang cukup alot awalnya, tapi ketika saya bawa bahwa bekerja itu tidak cari duit, bekerja itu ibadah, nah itu akhirnya mulai agak slow, Pak. Karena apa? Nah, akhirnya dia tidak mempengaruhi teman yang lain, akhirnya pada hari kedua ada kesepakatan akhirnya. Kita sampai tahun ini dan kita tidak akan perubahan dan proses pekerjaan kita lakukan dengan kondisi jalan apa adanya. Nah, bayangkan kalau mereka lulusan STM minta gaji dolar, walaupun ini PMA dan standar minta standar Jepang. Bayangkan Pak ini. Apa nggak pengen ambruk yang namanya perusahaan itu? Nah, itu. Jadi keseimbangan antara kebutuhan tuntutan pegawai, tuntutan karyawan dengan tuntutan dia ketika hidup di masyarakat dan kemampuan perusahaan kan harus juga diseimbangkan kan. Saya menggunakan pendekatan yang lain, akhirnya pendekatan agama, pendekatan sosial saya gunakan akhirnya bisa turun lah itu kasusnya. Dan saya tunjukkan dengan beberapa contoh itu. Sehingga resistensi sosiologis ini juga terjadi karena tekanan-tekanan itu. Ya barangkali ini juga menjadi best practice juga. Saya tidak usah cerita perusahaan asingnya ya Pak ya. Ya. Terima kasih. Ini bentuk-bentuk resistensinya. Prof, 5 menit lagi ya Prof. Prof, waktunya 5 menit lagi boleh ya? Oke. Hambatan dalam membangun spirit of change antara lain orang umumnya merasa nyaman. Nah ini biasanya generasi yang nyaman itu di zona comfort zone itu biasanya tidak mau berubah. Apalagi kalau untuk mencapai suatu posisi tertentu mereka harus bersaing lagi dengan
yang lain kan itu. Makanya seringkali terjadi itu orang-orang yang dalam comfort zone. Kemudian perubahan selalu membawa perubahan dalam tugas, kekuasaan, dan pengaruh seseorang. Oleh karena itu orang-orang yang akan terpengaruh secara negatif ya, ini tentunya mereka akan menolak orang yang berubah itu. Kemudian orang yang bersikeras mempertahankan kebiasaan ya, daripada mengambil risiko dan melakukan hal baru, umumnya mereka lah orang yang melakukan penolakan perubahan. Dan hal ini terjadi ya, karena rasa tidak aman gitu. Dan biasanya orang ini memang nggak kreatif dan tidak mau. Itu hambatan yang seringkali muncul di dalam membangun spirit of change. Yeah. Karena itu kita harus melakukan klasifikasi kira-kira di organisasi ini kalau mau berkembang berubah, kira-kira model orang-orang seperti apa yang bisa di-push dan orang-orang yang model apa yang memang perlu didampingi. Solusi dalam membangun spirit of change pada level organisasi nanti juga perlu kami sampaikan juga ada pada level individu. Yang secara organisasi harus diawali dari kemauan pimpinan untuk berubah. Jadi leader itu penting untuk memastikan bahwa dia ada komitmen, karena apa, dengan leader itu akan membuat kebijakan yang akan menentukan semuanya. Kemudian dukungan budaya untuk berubah. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa sekarang ini bagaimana membudayakan perubahan itu penting. Semua harus awareness terhadap perubahan. Bahwa organisasi bukan lagi benda mati. Organisasi harus hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan lingkungan yang ada. Mempersonifikasikan organisasi sebagai makhluk hidup harus menjadi budaya di dalam organisasi. Ingat bahwa organisasi itu akan mati kalau orang-orangnya tidak tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan organisasi. Perubahan juga harus sudah jelas arahnya, artinya kemana perubahan. Walaupun pada titik tertentu banyak ketidakpastian, mungkin perubahan yang harus jelas adalah ketidakpastian itu sendiri adalah menjadi arah perubahan. Kemudian harus ada collective feeling, artinya perasaan bersama. Bahwa berubah itu memang harus bersama-sama. Jangan sampai ada yang gandoli terhadap perubahan. Oleh karena itu orang-orang yang susah untuk berubah, yang tadi zona comfort zone, harus juga kita siapkan mereka juga untuk berubah bersama. Dan yang berikutnya, menyiapkan orang-orang yang harus berubah ini dengan training terhadap perubahan. Saya kira ini salah satu medianya, Pak. Seperti yang disampaikan oleh perusahaan ini, saya kira perusahaan inti ini untuk apa? Untuk membuat training terhadap perubahan ini juga media juga. Iya. Terima kasih. Kemudian pada level individu, solusi yang harus kita bangun adalah spiritnya, bagaimana membangun kesadaran bahwa perubahan itu selalu terjadi. Tidak semua orang sadar, Pak. Ini yang penting. Jadi kita harus belajar bersama-sama sebagai karyawan, sebagai dosen, sebagai guru, sebagai apapun yang terjadi. Harus sadar betul, kita harus berubah dari waktu ke waktu. Tidak ada sesuatu yang statis. Kemudian yang kedua, yang penting adalah membangun sense of global efficacy. Artinya apa? Perubahan itu harus diarahkan dengan bentuk kepastian dengan segala kemampuan kita, bahwa kita akan mampu beradaptasi dalam model era global itu. Jadi perasaan sensasi atau sensasi terhadap efficacy global ini. Jadi kalau dari kata efficacy itu sendiri sebetulnya adalah sebagai suatu keyakinan bahwa kita akan mampu melakukan sesuatu. Itu efficacy. Kalau global efficacy berarti apa? Dengan adanya globalisasi ini kita akan mencapai sesuatu itu dengan keyakinan-keyakinan kita. Maka mindset bahwa yakin kita bisa mampu untuk mencapai itu harus menjadi hal yang pokok dan ditanamkan pada level individu. Saya kira nanti Inti juga bisa mengembangkan training khusus ini, Pak. Jadi bagaimana membangun global efficacy di kalangan
di kalangan karyawan. Boleh Pak, ini idenya bisa dipakai Pak. Terima kasih, terima kasih. Kemudian meningkatkan berpikir positif, bahwa orang mengapa berpikir positif dibutuhkan, ya, karena orang berpikir positif itu biasanya tanpa milah-milah, tanpa didasari oleh prasangka dulu. Biasanya kalau melakukan sesuatu tanpa prasangka, biasanya normal-normal, bahkan menjadi hal yang bagus. Kemudian berikutnya adalah meningkatkan kemampuan adaptasi di antara orang-orang ini. Bagaimana adaptasi dibangun? Tentunya memang adaptasi itu ada yang bersifat evolutif, tapi ada adaptasi yang bersifat revolutif. Adaptasi yang evolutif ini memang bagaimana kita harus menyesuaikan dengan situasi lingkungan, tapi tentunya lingkungan ini ya sifatnya cuaca, iklim dan sebagainya kan tidak terlalu banyak, tapi adaptasi yang agak revolutif itu biasanya dengan adanya perubahan teknologi yang cepat, ya mau tidak mau kita juga harus memberikan pembelajaran juga kepada tenaga karyawan kita agar juga adaptif terhadap kita, sehingga mampu meningkatkan kompetensi kita. Dan yang berikutnya adalah bahwa setiap orang harus punya afirmasi diri. Penguatan bahwa saya bisa berubah, saya bisa berkembang, saya akan mampu, saya akan bisa menyesuaikan dengan tuntutan apa yang ada di lingkungan kita. Konsep afirmasi diri ini saya ambil ketika saya menggunakan ini konsep apa ini untuk self motivation terhadap atlet saya, Pak. Bahwa ternyata kadang-kadang atlet yang bertanding itu juga kadang-kadang punya keraguan, walaupun dia sudah levelnya juara dunia, pada titik tertentu ketika dia akan melawan si A, ternyata dia juga punya keraguan kan itu. Oleh karena itu afirmasi diri ini juga harus ditanamkan bahwa setiap karyawan harus punya keyakinan, kemampuan bahwa mendorong dirinya, memotivasi dirinya bahwa saya mampu, saya mampu, saya mampu. Dan saya gunakan kalimat yang terakhir saya kira dari presentasi saya adalah merubah dunia itu merupakan cita-cita yang besar dan sangat sulit untuk mewujudkannya. Hal yang paling mudah untuk dilakukan yaitu merubah diri untuk menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Saya kira ini kata-kata yang terakhir adalah statement dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.